Ya, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan lanjutkan dari playlist Rent-Car dengan rental car ya, atau rental mobil dengan Laravel 11. Di video sebelumnya itu sudah kita buat untuk fitur registrasi dan login ya. Di sini kita kalau login sesuai dengan video yang sebelumnya. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboardnya ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas bagaimana kalau kita ingin mengelola dari masing-masing sidebar yang kita miliki. Nah, di sini kita perhatikan saya akan mengelola data di users dulu, berarti akan mengelola data di tabel users. Nah, jadi di Laravel 11 ini khususnya untuk membuat aplikasi rental mobil ini saya akan gunakan Livewire ya untuk mempermudah dalam proses penggunaannya. Jadi kalau kita buka website Livewire-nya di sini. Jadi kita harus buat dulu atau kita install dulu Livewire ke dalam Laravel 11 yang sudah kita buat. Nah, perintahnya seperti ini menggunakan Composer ya. Jadi kita tinggal jalankan ini di project kita. Saya buka terminal di sini. Saya jalankan, saya install Livewire di project websitenya. Nah, jadi ini prosesnya download secara online ya. Jadi kita tunggu dulu dilengkapi kebutuhan untuk Livewire-nya. Oke, jadi Livewire-nya sudah terinstall, terpasang di Laravel project-nya. Jadi untuk menggunakannya kita nanti harus membuat komponen-komponen baru di setiap project, lalu nanti di bagian installation ini biasanya dikasih tahu nih. Jadi di setiap file view kita nanti kita harus tambah perintah Livewire style dan juga Livewire script ya. Oke, berarti sekarang kita akan mengelola users ya. Maka kalau kita lihat di sidebar layout kita yang ini. Nah, di sini belum saya buat routes-nya ya. Oke, maka di sini saya ganti, saya arahkan ke route ya, atau saya arahkan ke route bernama users. Oke. Lalu saya butuh, kalau kita sudah menggunakan ini, kita close aja dulu yang project-project tab-tab sebelumnya ya. Kalau kita sudah menggunakan Livewire, maka di routes ini mungkin kita tidak perlu langsung berhubungan dengan controller, kita langsung berhubungan dengan file view. Ya. Jadi pertama mungkin kita buatkan view untuk usersnya dulu. Berarti sini PHP Artisan make view, lalu namanya adalah kita buat aja namanya berada di folder user, lalu nama filenya adalah index. Gini ya. Lalu di sini di index kita akan gunakan template seperti yang ada di home ini. Yang ini ya. Ini saya copy, saya masukkan ke index users. Nah, seperti ini. Jadi lalu ada beberapa yang perlu kita modifikasi karena kita mau pakai Livewire. Di template ini, di file template, kita akan tambahkan Livewire script dan Livewire style seperti tadi instruksi di installation ini ya. Jadi kita akan tambahkan ini. Maka di sini Livewire style itu kita letakkan di antara head dan slash head, maka saya letakkan saja di sini. Begitu juga untuk Livewire script. Oke, itu diletakkan di sebelum slash body mengenai dia. Nah, di sini aja boleh ya. Oke, sudah. Nah, jadi artinya semua keseluruhan template dashboard kita sudah terhubung dengan fitur-fitur Livewire nantinya. Oke, lalu komponen itu kita akan buat komponen untuk users. Nah, di bagian komponen, untuk membuat komponennya cukup menggunakan perintah PHP Artisan make Livewire lalu nama komponen yang kita inginkan. Ya. Lalu kita coba ke terminal kita, PHP Artisan make Livewire. Lalu nama komponennya, karena kita mau menggunakan users, maka di sini users komponen.
Maka LiveWire langsung menciptakan dua file PHP. Yang pertama untuk kelas, untuk ini mirip seperti controller ya. Lalu ada file sebagai view ya, yang bernama user component.blade.php. Itu berada di sini. Ini dia ya. Oke, begitu juga di controller akan nambah baru, oh bukan di controller, di sini nih ada nambah LiveWire nih. Ini namanya users component. Nah, untuk menghubungkannya ke dalam index users ini, view-nya, di sini diberitahu kalau ingin menggunakannya kita cukup menggunakan perintah, ada di bawah ini biasanya. Coba kita lihat. Nah, boleh seperti ini. Boleh juga ada yang dia pakai add. Coba sebentar kita lihat ya. Di sini coba kita lihat di installation. Di mana dia nih? Biasanya ada dikasih tahu tuh LiveWire komponennya di mana dipakai. Coba tahu dia di versi lama ada itu. Ini karena di versi baru ya. LiveWire. Kita lihat nih di LiveWire 2. Coba kita lihat di docs. Nah, ini. Nah, bisa seperti ini memanggil komponennya, melakukan include-nya ataupun coba kita lihat di installation, include the asset. Ini sudah. Atau di sini making component. Ini tadi yang kita lakukan ya. Lalu inline component. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh juga yang seperti ini ya. Di sini kok bisa nggak ada lagi. Maka jaga nih, versi 3-nya kurang lengkap sepertinya. Cara ininya, penggunaannya ya. Inline komponennya itu dia hanya menggunakan yang tadi, yang dia beritahu hanya cuma menggunakan perintah yang ini tadi nih. Mana tadi ya? Yang seperti ini. Oke, langsung kita pakein aja. Oke, maka di sini saya tuliskan add LiveWire, lalu nama komponen kita. Ini artinya nama komponennya ya. Maka di sini saya tuliskan tadi nama komponen kita apa? Users component. Oke ya. Jadi kalau dilihat di users component ini, dia langsung membaca di method render. Nama view-nya adalah yang ada di folder LiveWire, lalu nama view-nya user component. Lalu di routes kita daftarkan dulu untuk user tadi, user get di sini users, lalu di sini kita pakai function buka kurung seperti ini. Kita hanya melakukan return view ke folder user. Folder user kah yang kita punya tadi di sini? Ya, users ya, users titik index. Lalu kita tambah di ujung ini middleware. Oh ya, name-nya. Kita lupa, name-nya adalah users, lalu kita berikan middleware out. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan tadi di users komponen, jadi ini mirip seperti controller juga ya, tapi di LiveWire namanya komponen. Nah, dia membaca view dari folder LiveWire dengan nama users komponen. Itu yang mana? Yang ini. Di sini berarti nanti kita tampilkan data untuk membuat tabelnya ya. Tabel untuk data users. Maka kalau kita gunakan template yang kemarin, sepertinya dia juga sudah menyediakan untuk tabel.
Coba kita lihat saja dulu, ada nggak? Oh, ini. Oke. Nah, di sini kita coba buka. Nah, tabelnya itu berada di perintah ini. Ya kan? Oke, boleh nanti kita pakai. Kita coba copy dulu ya. Sampai sini, lalu kita paste di sini. Oke. Nah, di sini Excel ini size-nya 12, ini kita buat 12, jangan 6. Kita coba lihat hasilnya ya. Sekarang kita sudah refresh dulu. Nah, ini di users. Nah, oke. Sudah masuk datanya. Ini hasil memanggil LiveWire yang tadi ya. Lalu card-nya maunya di users ini nggak usah muncul. Berarti ada yang perlu kita modifikasi di indeks ini. Bro, bukan, di template ya. Template berarti card ini jangan kita include di sini ya. Mana tadi layout card ini? Ini jangan kita paksa di sini. Jangan di template ini, kita cut aja, kita hapus. Kita masukkan hanya di dalam home aja. Di sini. Di sini gini. Kita coba ya. Kita balik lagi. Ups, jadi agak bermasalah cardnya. Tahu, ini kita pindahkan, masukkan ke dalam konten. Seperti ini. Oke. Wow. Berarti di template, oh belum saya save. Ini saya save. Coba saya refresh. Oke, sudah ya. Atau dia di luar juga boleh. Mana tadi template kita ini? Bukan template ya. Home. Coba kita buat dia di luar. Seperti ini. Oh, berarti ada format template yang salah kemarin ya. Berarti di sini oh, gini ya. Oke. Sedangkan si card itu kita lihat dulu. Ini berarti ada yang sedikit salah. Container fluid juga di sini, container fluid with impact sama. Berarti si card tadi kita buat di dalam tadi efeknya jadi gini ya. Jadi terlalu ini. Berarti si template ini harus kita keluarin. Yang ini. Ini kita harus keluarin biar dia nggak mengganggu ya. Oke, ini kita keluarkan gini aja langsung. Baru di home harus kita letakkan seperti ini. Ya, nanti silakan modifikasi home yang sudah dimiliki ya. Baru ini kita letak di atas. Gini ya. Oke. Ya. Nah, jadi sudah lebih baik. Oke. Nah, kalau kita buka users, nah ini berarti di users juga ini harus kita tambah ya. Ini di users index tadi. Bukan di situ, di users komponen sini. Di sini kita harus pakai ini. Ini saya hapus saja div-nya. Ini saya masukkan ke dalam sini. Nah, sudah. Oke ya. Nah, jadi sudah lebih baik. Oke, jadi tinggal kita modifikasi. Di sini berarti judulnya bukan basic table lagi ya. Data users. Oke. Seperti di sini nomor. Kita sesuaikan dengan data di tabel users kita. Di sini name. Lalu di sini emailnya. Lalu yang terakhir ini kita buat untuk role-nya. Oke, lalu kita nggak perlu banyak ini. Ya, oke. Nah, di sini kita perlu tambah gini ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal membaca datanya di komponen users ini. Di sini kita passing data. Datanya data user, dari model user ambil, kita buat paginate.
sebanyak 5 gitu ya. Lalu kita akan buat paginate ya. Di sini data seperti ini. Lalu kita coba lihat di Livewire untuk buat paginate itu, atau kita coba search di sini Bootstrap atau paginate, coba kita lihat ya. Paginate. Ini pagination. Nah, ini tinggal kita buat paginate-nya berapa. Lalu kita mau gunakan dalam bentuk Bootstrap theme ya. Coba kita lihat dulu untuk membuat Bootstrap theme-nya itu di ini. Katanya kalau menggunakan, jadi Livewire itu menggunakan Tailwind CSS ya. Jadi kalau kita mau pakai Bootstrap, maka di sini kita akan melakukan customize di file config livewire.php. Coba kita lihat di folder config livewire.php, ada nggak ya? Nggak ada nih, tadi katanya ada di sini. Pagination theme, pagination config livewire.php. Ya. Nggak ada. Kalau yang di versi 2 coba kita lihat ya. Pagination. Oke, nih using Bootstrap theme. Nah, boleh langsung pakai seperti ini juga boleh. Ya kan, berarti tinggal saya pakai. Di sini tambahkan use with pagination-nya dulu. Maka di sini kah? Ya. Use with pagination. Oke. Lalu di sini ada protected, apa tadi namanya? Pagination theme. Nah, di sini pagination theme. Oke. Dengan Bootstrap. Oke. Pagination. Oke, sudah ya. Oke. Ya, sekarang kita coba di user component, kita render di sini. For each, tapi pakai ini ya, blade template-nya aktifin dulu. For each, seperti ini, dari variable user. Datanya adalah ini, kita buat dalam bentuk data. Lalu pindahkan di sini, ini kita pakai iteration loop. Oke. Di sini berarti ini variable data name. Ya, yang kedua ini untuk data email. Lalu ini yang terakhir data untuk role. Lalu satu lagi ada untuk nanti action edit dan delete. Kita buat aja dulu kolomnya, tapi nanti kita isi ya. Save. Coba kita refresh. Ups, di mana errornya? Kebalik ya, bukan iteration loop tapi loop iteration. Loop iteration. Untuk membuat nomor urutnya itu ya, kita ambil iterasi dari setiap banyak data. Oke. Kita punya satu data. Kalau nanti mau kita tambah ya, kita tinggal buat fitur tambah datanya ya. Maka di sini saya buat sebuah tombol untuk menambah data baru, pakai A atau pakai button juga boleh. Di sini, lalu saya buat di sini kelasnya adalah btn primary. Oke. Lalu saya buat di sini tambah misalnya. Oke, lalu di sini saya kasih event untuk si Livewire-nya, wire.2 klik, dia akan manggil. Kan gitu ya, kalau kita lihat di dokumentasinya, event itu ada nih, event klik.
Nah, seperti ini ya. Nanti dikasih nama metodenya, lalu di sini kita tinggal tuliskan nama metode yang akan berjalan ketika si objek tersebut diklik gitu ya. Maka di sini kita buat namanya create. Oke. Nah, lalu kita buat di user components ini metode baru namanya public function create. Oke. Nah, jadi di sini kita akan return biar lebih apa ya, tidak ada loading, kita kasih sebuah variabel bernama addPage. Saya kasih nilainya false. Gini ya. Lalu di sini di user kita ini di bawahnya kita buat perintah if variabel addPage, artinya ada isi variabel page, maka kita include nanti di sini file bernama dari folder user bernama create. Maka sekarang kita buat dulu file create view ya, file view ya, php artisan make view di dalam folder users kah? Users ya, oke, namanya adalah create. Oke, di sini users. Oke. Nah, kita sekarang jadi nanti kalau dia buka metode create di sini, kita langsung rubah tipe datanya di sini. This addPage sama dengan true. Jadi jika nilainya true nanti, maka di user komponen ini akan memanggil halaman view bernama create. Kalau kita lihat di halaman create-nya belum ada formnya ya, maka di sini kita ambil form yang sudah disediakan di sini ya. Oke, saya buka. Kita lihat aja formnya apa formatnya. Ini ya, untuk membuat form. Oke, maka di sini saya copy. Ini satu row kah? Ini plus row. Ini. Oke, kita coba ambil ini aja dulu ya. Satu form ini. Oke, copy. Lalu kita paste di sini. Apa yang terjadi ya? Kita coba lihat. Refresh dulu. Ups. Page. Dia nggak ngerespon. Atau saya beri tadi apa kita buat? Di sini saya buat nilai awalnya false. Kalau di sini kita buat sama dengan true, bisa nggak ya? Coba. Coba sebentar ya. Di sini page. Ya, ini terjadi error, berarti ada yang salah di user komponen. Nah, ini bukan di protected tapi public. Lalu di sini create-nya sudah kita buat true. Lalu di user komponen ini kita pindahkan aja. Saya letakkan di sini di bawah kelas ini untuk table. Ya, jadi nanti kalau di sini ini namanya add page. Ya, lalu di sini kita buat nanti ketika diklik add page itu bernilai true. Kalau true, maka dia akan menampilkan form ini, gitu ya. Ini kalau coba kita refresh, oke, berarti di sini tadi ada yang salah. Variabelnya adalah add page, gitu ya. Nah, di sini kalau saya klik, maka akan dia tampilkan form baru. Tapi ini dia kok bergeser jauh ya. Coba kita perbaiki. Lalu di sini ini pasti 12. Oke. Berarti coba kita refresh lagi. Ini tinggal salah letak aja, tata letak aja ya. Mungkin kita harus pakai row G lagi di sini. Di create mana create kita? Create. Coba ya. Nah, formnya jadi bergeser.
Nah, jadi kok bergeser, coba kita lihat template ininya, formnya. Mana tadi template form? Oh, kita ambil kontainernya juga aja, nggak apa-apa. Kita ikutin format tabelnya lagi ya. Oke. Di sini. Sepertinya salah tadi ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini kita ambil ikut beserta kontainernya ya. Lalu di sini. Seperti ini ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Oke. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan inputan ya. Oke, lalu di sini kita ganti menjadi add users. Di sini kita modifikasi tipis-tipis. Ya, di sini kita ganti ini jadi email aja, biar nggak terlalu panjang. Di sini ID-nya email. Lalu pesan errornya nanti kita buat. Untuk email ini type-nya teks. Lalu untuk nama juga sama. Oke. Di sini juga nama. Type teks. Lalu password juga sudah ada. Lalu di sini kita ganti jadi ini password. Nah, ini nggak perlu. Lalu untuk inputan ini ya, role ya. Di sini role. Di sini kita kasih for-nya role juga, ID-nya di sini role. Oh, ini nggak pakai input ya, ini pakai select. Kita lupa select name-nya, kita nggak perlu karena nanti pakai wire model. Di sini role. Di sini kita buat pilih. Di sini pilihannya ada admin sama pimpinan kemarin ya. Admin, lalu di sini option pimpinan. Oke, di sini pimpinan. Oke, kelasnya belum kita buat. Kelas form select kalau nggak salah. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah ya. Oke, tinggal kita atur modifikasi untuk validationnya. Ini kayaknya nggak perlu ya. Kita langsung hapus saja. Di sini kita buat value, aktifkan blade extensionnya ya. Oke, di sini saya buat all dari nama. Oke, begitu juga yang di sini all dari email. Begitu juga yang ini all dari password. Lalu pesan errornya kita pakai yang ini. Di sini div bukan div ya. Jika terjadi error untuk nama, maka pesannya kita masukkan ke sini. Ini nggak usah ada ID ya. Lalu di sini kita kasih text danger. Sini kita tampilkan pesannya. Oke. Dah, tinggal ini kita copy paste saja. Ini ganti. Ini jadi email. Lalu di sini juga untuk
password, lalu sini untuk role. Oke, lalu ketika nanti ditekan, ini kita buat type-nya button biasa saja, maka kita akan arahkan wire klik ya bernama store ya. Lalu di masing-masing ini kita buat wire modelnya. Wire titik 2 model, di sini nama, lalu untuk email juga. Jadi kita nggak pakai name lagi kalau udah pakai live wire ya. Di sini wire model email. Lalu di sini juga wire model password. Lalu ini juga select juga wire titik 2 model role. Oke. Nah, di sini kita perhatikan di user komponen belum ada metode untuk store. Maka di sini kita buat public function store. Lalu kita lakukan validate ya. This atau sebelumnya tadi kan kita buat wire model ya. Maka kita sediakan dulu variabel untuk menampung model-model tadi. Model nama, lalu public model apa tadi? Atau langsung di sini satu baris kalau biar nggak makan tempat, nama, email, gitu ya. Email, password, dan juga role. Oke ya. Lalu kita lakukan validate. This validate. Isinya pertama nama, role-nya itu pakai require aja. Email itu pakai require sama email. Lalu password juga kita beri require. Begitu juga role kita berikan require. Oke. Di sini nama .require, nama tidak boleh kosong. Oke ya. Baru di sini juga email require, email tidak boleh kosong. Baru untuk email, rule email, sini format email, salah. Lalu untuk password require, password tidak boleh kosong. Baru di sini untuk role juga sama, role tidak boleh kosong. Oke, sudah ya. Kita coba refresh, lalu tambah data. Di sini kita sign in. Nah, sudah muncul pesan errornya ya, pesan validation-nya. Oke, sekarang tinggal kita lakukan proses penyimpanan data ke table users. Maka di sini kita panggil model yang bertugas untuk table users, yaitu model users. Lalu create, masukkan datanya. Name, ambil dari this nama. Jadi kalau sudah kita buat di sini public, ada variabel public, maka memanggilnya di masing-masing metode harus ada kata kunci this beserta namanya. Oke, gitu ya. Lalu di sini email juga sama, email. Di sini this email, baru password. Nah, ini kita pakai autentikasi, make nggak mau ya, out, harusnya ini ya, bukan out ya, apa sih namanya, hash titik make dari this password, saya lupa. Oke, lalu di sini role this role.
Kalau sudah, kita buat sebuah session flash. Sukses. Berhasil simpan data. Lalu disk reset. Jadi artinya semua inputan tadi kita kosongkan dengan perintah disk reset. Lalu di user component kita tambahkan untuk menampilkan pesannya ya. Kita letak di sini aja. Di sini if session has success, kalau nggak salah gitu tadi kemarin ya. Coba kita lihat yang di login ya. Yang di login kita kemarin kan ada ya. Bukan login ya, register. Sorry. Di sini ada kita buat menampilkan pesannya ya. Nah ini, has success. Oke, maka ke sini juga sama. Apa yang kita tampilkan? Kita tampilkan dalam bentuk, kita ambil aja seperti yang di register ya. Mana dia? Ini ya. Oke, ini saya copy. Lalu saya masukkan di sini. Oke ya. Kita coba input data. Saya refresh. Tambah data. Masukkan. Di sini utomo@gmail. Lalu saya masukkan utomo@123. Lalu di sini role-nya adalah admin. Masuk ya. Tapi pesannya nggak masuk. Di sini success OS-nya kurang 1. Nah, sudah. Kita coba lagi. Nah, di sini joko@gmail. Lalu di sini joko@123. Role-nya adalah admin. Nah, sudah nambah datanya ya. Nah, pagination-nya tadi saya lupa, kita tambahin di sini di bawahnya ini. Ya, seperti ini. User link. Kalau nggak salah kita coba lihat nanti. Error ya. Kalau nggak salah nggak ada tutup kurungnya. Untuk menampilkan pagination-nya ya. Atau coba kita lihat di paginate. Saya lupa ingat nih. Di view-nya, ini links ya. Sorry. Links. Oke. Nah, ini kan karena kita atur paginate-nya itu di komponen kan 10. Berapa tadi ya? 5 ya. Kalau kita atur 2, kita lihat paginate-nya ya. Nah, langsung ada. Nah, ini tapi dia URL-nya pindah ya. Maunya jangan gitu kan. Baru kalau untuk kita pagination-nya biar tidak berpindah atau disable URL, itu bagiannya di sini. Tinggal tambah ini. Without URL pagination untuk namespace-nya yang ini. Oke, maka di sini saya tambah lagi koma. Apa tadi? Without ya. Without URL pagination. Dia tadi pakai yang mana ya? Namespace-nya. Oh, langsung. Oke, berarti tadi di sini without yang di sini, yang ini ya. Oke, maka kalau kita coba refresh, saya pindah ke data selanjutnya, URL yang nggak berubah ya. Oke, ini udah jadi lebih simpel ya. Oke, tinggal kita tambah untuk proses edit ya di user components ini. Kita tambahkan tombol di sini ada aksi atau prosesnya mau ngapain, edit dan hapus pastinya ya. Maka di sini saya kasih button, 2 buah button. Yang pertama button dengan kelas BTN info. Lalu di sini teksnya edit. Kita coba lihat ya. Nah, sudah. Lalu sini button dengan kelas BTN danger. Ini untuk delete. Oke, ya tinggal proses 2 lagi ya. Nah, edit dan delete. Nah, kalau delete ya berarti nanti untuk menghapus data. Nah, ini saya arahkan ke ketika diklik, maka saya buat wire titik 2 klik. Saya arahkan ke destroy. Lalu ada parameter yang dikirimkan, isinya adalah variable data primary key kita ID. Gitu ya.
Oke, lalu kalau kita coba untuk metodenya, berarti ketika diklik nanti diarahkan ke metode destroy di user component dan ada data yang dikirim. Maka di destroy saya buat seperti ini, public function destroy. Tadi ada data yang dikirim kan, saya buat aja namanya ID. Sudah, langsung saya buat di sini langsung panggil atau cari dulu datanya. Cari variabel cari user, model user, find sesuai dengan ID yang dikirim. Lalu cari, perintahnya langsung delete aja. Seperti ini. Lalu kita buat session flash dengan nama flashnya adalah success. Berhasil hapus data. Oke, kita dis reset aja lagi. Dis reset, nggak apa-apa. Oke, save. Lalu saya coba klik. Si data Joko. Delete. Dah, Jokonya udah hilang kan? Sudah berhasil dihapus. Jadi kita nggak pindah-pindah halaman. Ini saya klik lagi. Sudah. Kalau kita cek di users, nah tinggal Budi ya. Nah di sini kemarin kita belum buat soft delete-nya ya. Jadi begitu dihapus langsung hilang. Harusnya soft delete, tapi nggak apa-apa. Oke. Lalu tinggal proses terakhir yaitu edit. Nah edit nanti konsepnya sama seperti tambah. Ketika diklik akan ditampilkan form, lalu ditampilin data-data yang kita pilih. Oke. Ini ketika diklik edit. Maka di sini perlu kita tambah di user component, tambahkan lagi yang kedua, yaitu untuk edit page-nya. Edit page. Seperti ini, ya. Nah, ini sama-sama kita set false. Lalu kita perhatikan di mana ya? Edit ya, ini. Wire click. Kita buat lagi. Wire click sama dengan diarahkan kemana? Kita buat aja ke metodenya edit. Lalu yang dikirim adalah primary key-nya, yaitu ID. Sama konsepnya ya. Lalu di sini kita tambahkan metodenya untuk edit. Function edit. Ada yang dikirim data kan? Ada. Maka di sini kita cari. Lalu kita, bukan cari lagi ya, sorry. Data user gitu ya. Atau jangan pakai user lagi atau bolehlah user. Di sini model user find ID. Lalu berhasil return, bukan return ya. Kayaknya nggak usah passing data. Langsung kita simpan ke masing-masing data tadi. Oke, dicari aja langsung. User find ID, lalu ke masing-masing variabel this nama sama dengan variabel cari field name. This email variabel cari email. This role variabel cari role. Oke ya. Lalu kita perlu tambah satu lagi di sini, variabel satu lagi untuk primary key-nya yaitu variabel ID. Lalu di sini kita tambah this ID sama dengan variabel cari field ID. Oke, lalu this edit page kita set bernilai true biar muncul. Oke, lalu kita edit di user component sini, kita tambahin lagi if ini edit page, apa yang terjadi? Ya kan? Ketika itu berhasil, include dari folder users, filenya bernama edit. Maka kita buat file view baru, php artisan make view di folder users titik edit. Mana ya? Oke, udah tambah ya. Isinya kita samakan dengan create. Nanti kita modif. Oke, ini kita modif. Berarti tinggal kita ganti yang di sini edit. Ya kan? Lalu di sini oke, udah. Baru ini jangan lagi klik tapi update. Ya kan? Update. Selesai. Coba ya. Harusnya bisa. Nah, masuk ya. Kecuali password. Password kan kita enkripsi, berarti kita anggap kosong aja. Jadi, tapi kalau diisi nanti, maka dia akan apa namanya ya, membuat password baru. Kalau tidak diisi, berarti password tidak diedit atau tidak diupdate. Oke ya. Ini jangan sign in ya. Ini kita ganti nih.
karena kita copy paste tadi. Sign in ini ganti jadi simpan. Begitu juga yang diedit ganti jadi simpan. Oke. Ini kita tambah yang tadi lagi ya, joko@gmail, joko@123. Maka di sini admin mungkin. Nah, sudah ada 2 ya. Ketika kita edit, nah gitu ya. Nah, tadi diarahkan kemana? Ke update. Maka di sini kita buat method update, public function update. Perintahnya ya langsung aja user model, ya kan? Berarti kan di sini user model, dicari lagi ulang nggak apa-apa. Atau tadi kan sudah kita simpan ya ID-nya ya, berarti langsung aja user model, bisa nggak ya? Di sini update. Kita coba dulu ya. Name this nama. Nggak bisa ya. Mungkin nggak apa-apa deh. Dicari dulu berarti ya. Cari sama dengan user find ID, bukan ID ya, this ID, lalu variabel cari update, name ambil dari this nama, email gitu kan, ambil dari this email, lalu password. Oh sorry, kita buat dulu di sini password kan kosong ya, berarti di sini kita cek kondisi if ya this password sama dengan kosong, apa yang dilakukan? Jika tidak, apa yang dilakukan? Gitu ya. Jadi jika passwordnya kosong berarti kita nggak perlu update field password kan gitu ya. Maka di sini langsung kita skip ke role. This role. Oke ya. Kalau di else berarti kalau passwordnya berisi kan, maka di sini kita tambah lagi. Field password has make this password. Lalu kita tampilkan pesan session flash success berhasil ubah data. Lalu this reset. Oke, kita coba ya. Refresh dulu lalu edit. Lalu saya pilih ini jadi namanya, saya ubah jadi Joko Antoro. Hanya ubah itu aja dulu, misalnya ya. Saya simpan. Nah, sudah berubah ya. Kalau edit lagi, misalnya ini jadi Joko A. Ini jadi pimpinan, misalnya ya. Ups, apa katanya? Role. This role. Role-nya nggak bisa diupdate. Coba kita lihat. This role. Di sini apa fieldnya? Role juga kan? Oke. Coba refresh ya. Di sini kita ganti jadi pimpinan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Integrity constraint violation. Constraint valid role. Tuh nggak mau dia. Coba kita lihat migration kita ya. Di model sekali aman. Ada role di migration database untuk users. Coba kita lihat ya. Users. Ada admin, ada pemilik. Oh, bukan pimpinan.
Oke, typo itu ya, di create ya, di create mana ini? Kok jadi pimpinan, pemilik, typo ya, karena kita buat kan E6 ya. Begitu juga diedit, ini ganti jadi pemilik. Oke, karena itu makanya dia constraint deh katanya kan. Oke, edit misalnya di sini jadi pemilik. Udah ya, kalau kita edit passwordnya juga bisa kan, Joko add 456. Pasti nanti juga passwordnya berubah. Oke ya, sudah. Kalau di sini juga pasti ngikut berubah lah. Jadi proses di tabel user seperti itu, kita gunakan Livewire untuk mempersingkat apa ya, prosesnya, jadi dan juga menghemat tata kelola filenya, dan juga metodenya jauh lebih simpel kan di controllernya atau di komponennya. Ya, jadi nanti kita akan lanjut lagi di menu-menu lainnya di sidebar ini. Jadi di user seperti itu konsepnya, untuk tambah data, menampilkan data, dan tadi sudah kita buat pagination-nya. Jadi ini lebih interaktif ya, seperti itu ya. Oke, nah jadi nah ini paling ada yang masalah ini di sini nih. Ketika kita double jadi muncul 2 kali gitu ya. Berarti perlu di setiap masing-masing pemanggilan ini kita tambahin. Kita tambahin sedikit ya. Di sini kita reset aja di setiap membuka halaman. Begitu juga di edit. Mana edit? Nah, ini juga sebelum dilakukan di reset dulu semua kebutuhan variabelnya. Jadi kalau ditambah, ini kalau saya klik edit harusnya ini yang add ini hilang diganti dengan edit. Nah, sudah ya. Jadi tadi nimpa dia. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini untuk mengelola usersnya ya di rental mobil. Nanti kita akan lanjut lagi di masing-masing menu transaksi, laporan, dan juga mobil. Oke, jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih.